Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Namun sebelum kita menikmati kebenaran Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Biar kiranya firman-Mu akan tinggal di dalam hati kami. Engkau yang mengurapi setiap pemirsa, bahkan setiap telinga-telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hidup kami. Kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati. Dan kami akan siap menikmati kebenaran-Mu yang hidup, kebenaran-Mu yang berkuasa. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita akan membaca satu kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 berkata begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini bahwa ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yang berbicara tentang kesalehan yang semu. Seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan, bahwa kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sesuatu yang telah digarisbawahi oleh firman Tuhan tentang kesalehan atau goodliness atau pity adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, atau berkata-kata dan berpikir dengan penuh ketulusan dan pengertian. Ini sebuah definisi tentang kesalehan. Ketika berbicara kesalehan, maka kesalehan sangat erat hubungannya dengan kehidupan iman kita yang terkait dengan perkataan, perbuatan, serta cara kita berpikir yang lahir dengan ketulusan, penuh dengan segala pengertian di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kesalehan adalah suatu kebaikan yang meliputi ketaatan kepada gereja atau kepada agama, maupun secara spiritualitas kita di hadapan Tuhan yang nyata, yang dituangkan dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ada kesalehan yang sejati, maka berarti ada kesalehan yang semu. Dan apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dan ini menunjuk kepada satu kesalehan yang palsu di hadapan Tuhan. Kebenaran manusia bukanlah sesuatu kebenaran yang sejati. Kebenaran manusia bukanlah suatu kebenaran yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kebenaran Allah lah yang membawa kita dekat dengan Tuhan.
Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengungkapkan tentang hidup di dalam kesalehan. Mengapa harus ada kesalehan yang palsu? Dan ini banyak tidak disadari oleh banyak orang percaya. Hidup dalam kekristenan, tetapi hidup di dalam kesalehan yang palsu. Saat ini kita akan belajar bagaimana hidup orang percaya, tetapi hidup dalam kesalehan yang palsu. Mereka berpikir mereka telah datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka pikir mereka telah datang dengan segala korban kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak berkenan? Mengapa Tuhan menjauh dari dalam doa kita? Mengapa Tuhan tidak menggubris hidup kita? Saudara, perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Peringatan yang pernah dinyatakan oleh Nabi Yesaya kepada orang percaya bangsa Yehuda untuk menunjukkan bahwa kesalehan mereka seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti kain lara, suatu kebenaran yang tidak ada nilainya, satu kebenaran yang tidak berharga. Seperti apa kesalehan yang semu? Kita perlu melihat hidup kita. Apakah selama ini kita telah menjalani satu kebenaran yang benar, yang dilakukan dengan hati, atau hanya sebuah sandiwara di hadapan Tuhan? Ketika berbicara tentang kesalehan yang palsu, maka hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kesalehan yang palsu, ketika kita menyatakan diri sebagai anak Tuhan, tetapi hidup dalam kebencian. Kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang percaya, sama-sama anggota gereja, sama-sama satu gereja, sama-sama sebagai anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jika ada kebencian yang tertanam di dalam hati kita, maka ini yang membedakan kehidupan kekristenan kita. Kita mungkin duduk satu bangku dengan saudara kita, tetapi hati kita sangat berbeda dengan raut wajah yang kita tunjukkan. Kita senyum kepada saudara kita, tetapi hati kita penuh dengan kebencian. Itu sebabnya salah satu ciri kesalehan yang palsu adalah ketika kita menyatakan diri sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tetapi hidup di dalam kebencian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Allah berkata bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jika kita menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi menjadi pembenci, kebencian, kepahitan yang ada di dalam hati kita adalah sebuah musuh yang besar bagi Tuhan. Dan inilah yang kemudian dilihat oleh Tuhan, bahwa kita hidup di dalam kesalehan yang semu. Kita menyatakan diri bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tetapi penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian kepada orang lain. Alkitab berkata begini,
setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Adakah seorang pembunuh dan kemudian bukan sebuah kejahatan kalau saudara adalah seorang pembunuh? Mungkin katakanlah saudara melakukan pembunuhan kepada orang, maka saudara pasti akan diburu oleh polisi, akan dicari sampai dapat. Secara rohani, saudara-saudara, atau secara jasmani kita tidak melakukan suatu tindakan kriminal, tindakan yang mengarah kepada pembunuhan secara fisik. Tetapi yang kita telah lakukan, yang dilihat oleh Tuhan adalah satu pembunuhan secara rohani. Di sana ada pembunuhan karakter, ada pembunuhan iman. Dan seorang pembunuh, Alkitab berkata, adalah seorang yang berdosa. Tidak ada seorang pembunuh yang dikatakan memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya. Artinya, tidak ada surga, tidak ada jaminan kehidupan kepada seorang pembunuh. Dengan arti kata bahwa tidak ada hidup kekal, jaminan keselamatan kepada hati yang dipenuhi dengan kepahitan, dengan kebencian. Ini jelas, saudara-saudara. Dalam praktek hidup setiap hari, yang terjadi bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, menimbulkan sebuah masalah yang baru. Tetapi Alkitab berkata, kasih menutupi segala pelanggaran. Jika kita masih hidup di dalam kesalehan yang semu, maka ini adalah ancaman terhadap iman kita. Kita menyatakan diri sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tetapi hidup di dalam kebencian. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta, yang melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan atau antipati terhadap seseorang. Dan hal ini juga merupakan suatu keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkan. Ini kebencian, sangat mengerikan, saudara-saudara. Jika kita hidup di dalam kebencian, maka ada potensi untuk menghancurkan, ada potensi untuk menghilangkan di tengah-tengah hidup kita. Karena apa? Kebencian sama kuatnya dengan cinta seseorang. Itu sebabnya, saudara-saudara, yang membuat gereja hidup di dalam kesalehan yang semu adalah ketika kita menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi hidup dalam kebencian. Yang kedua, ketika kita menyatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa kita beribadah, kita berbakti, tetapi saudara-saudara, hati kita jauh dari hadirat Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati yang sungguh-sungguh. Alkitab berkata, beribadahlah dengan segenap hatimu. Tetapi banyak orang percaya ketika datang beribadah adalah merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan setiap hari Minggu. Dia harus beribadah. Tidak ada salahnya kita datang selalu beribadah. Tetapi saudara-saudara, hati ini yang harus kita benahi. Ketika kita beribadah, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13 mengungkapkan bahwa oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Tuhan sangat mengecam kehidupan orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ketika dia berada di dalam gereja, ketika dia berada dalam ibadah rumah tangga, ketika dia berada dalam persekutuan, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengungkapkan, bangsa ini mendekat dengan mulutnya saja, hati kita tidak ada. Percuma kita datang beribadah kepada Tuhan kalau kita hanya datang beribadah. Pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan, doa yang kita persembahkan kepada Tuhan, cuma sampai di mulut bibir kita. Kita menyatakan diri sebagai orang yang setia beribadah kepada Tuhan, tetapi saudara-saudara, kita tidak tertuju kepada Tuhan. Bahkan ada hal lain yang membuat kehidupan iman percaya kita, yang membuat kesalehan kita semu di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah, bukan saja hati kita jauh dari Tuhan, yang terungkap hanya sampai di bibir mulut kita, tetapi saudara-saudara, ada bagian lain ketika kita beribadah yang dilihat oleh Tuhan sebagai satu kesalehan yang semu di hadapan Tuhan. Pada saat kita beribadah, tetapi tidak mengekang, mengendalikan bibir mulut kita. Yakobus berkata begini, Yakobus pasal 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jika ada orang yang beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengendalikan lidahnya, tidak mengawasi bicaranya, maka Alkitab berkata sia-sia ibadah kita. Pernahkah kita menyadari bahwa terkadang ibadah kita sia-sia? Ketika apa? Ketika baru saja selesai ibadah, kita kemudian menggosip, menceritakan kejelekan orang lain. Kita kemudian menceritakan kekurangan hamba Tuhan. Kemudian kita menceritakan kekurangan tetangga, saudara kita. Kita menjelekan bahwa kitalah yang benar dan tetanggalah, saudara kita, keluarga kita yang salah. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak mengekang lidah, kita hanya bekerja sebagai penggosip setiap hari. Kita hanya bekerja sebagai orang-orang yang menceritakan kejelekan orang lain setiap hari. Maka Alkitab berkata, ibadahmu sia-sia. Percuma kita capek-capek bangun pagi setiap hari, kita datang kepada Tuhan. Kita sudah lelah menunggu 1-2 jam di dalam gereja. Kemudian aktivitas hidupmu yang engkau lakukan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ibadahmu sia-sia. Ini sangat merugikan kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu melihat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak bisa mengekang lidah kita saat beribadah, ketika hati kita jauh daripada Tuhan saat beribadah, maka inilah yang dikatakan engkau hidup dalam kesalehan yang semu, kesalehan yang palsu. Jika kita hidup dalam kesalehan yang palsu, maka tidak ada berkat dalam kepalsuan, saudara-saudara. Tidak ada berkat Tuhan mengalir dalam kesemuhan hidup. Tidak ada janji dalam kepalsuan seseorang, tidak ada. Tidak ada mujizat, tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidup seseorang yang hidup dalam kesalehan yang semu. Tetapi biar kita semua saat ini tetap hidup dan penuh dengan kesungguhan hati,
supaya kehidupan kita tidak hidup dalam kesalehan yang semu di hadapan Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang kesalehan yang semu. Hal yang ketiga adalah ketika hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara pelayan di gereja, tetapi tidak tunduk kepada otoritas. Hal yang membuat hidup kita menjadi tidak berarti ketika kita tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi tidak tunduk kepada pimpinan. Kita tidak tunduk kepada gereja. Pelayan-pelayan menolak untuk tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi daripada dia. Saudara perhatikan apa yang diungkapkan dalam kitab Bilangan pasal 12. Di sana ada satu kisah antara Miriam, Harun, dan Musa. Ketika Miriam dan Harun melihat Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil, kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Jadi Miriam pada waktu itu dikucilkan di luar tempat perkemahan selama 7 hari lamanya. Musa dan Miriam adalah orang-orang yang sama-sama melayani Tuhan. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang didampingi oleh Harun, bahkan ada Miriam, tetapi ternyata mereka iri dengan pelayanan Musa. Selama ini Tuhan berfirman melalui Musa, dan mereka berkata, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa. Atau dengan kata lain, apakah memang cuma dengan perantaran Musa Tuhan berfirman? Mereka tidak menerima. Mereka memberontak kepada Musa. Harun dan Miriam tidak terima, tidak mau tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Musa. Maka yang terjadi, saudara-saudara, Miriam kena kusta dari Tuhan. Bahkan ada hal lain yang pernah terjadi, saudara-saudara, adalah Harun, Nadab, dan Abihu. Dalam Imamat pasal 10 ayat pertama, saudara bisa baca di sana. Ketika Musa dalam pasal sebelumnya, Musa baru saja mempersembahkan korban api di hadapan Tuhan. Musa mempersembahkan korban api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata Harun, Nadab, dan Abihu juga mempersembahkan satu korban api-api di hadapan Tuhan. Mempersembahkan korban persembahan. Tetapi Alkitab berkata, Harun, Nadab, dan Abihu mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Pada saat itu Tuhan menyambar Nadab dan Abihu, sehingga mereka meregang nyawa pada saat itu juga, saudara-saudara. Mereka ini adalah pelayan-pelayan. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa Nadab dan Abihu yang selalu bersama-sama dengan Musa dalam ibadah, kebaktian, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak mau tunduk kepada otoritas. Dan Tuhan mengucilkan mereka. Tuhan mengasingkan hidup mereka.
Dan ini adalah suatu kesalehan yang semu di hadapan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, selama dalam hidup kita masih tetap menyalakan api yang asing dan memiliki mentalitas Miriam, kita berjalan dalam bayang-bayang bencana malapetaka yang daripada Tuhan. Ketika kita masih memiliki mentalitas seperti Nadab dan Abihu, kita berjalan dalam kesalehan yang semu di hadapan Tuhan. Apa artinya pelayanan kita selama ini? Kalau pelayanan penuh dengan kepalsuan, kalau pelayanan penuh dengan sandiwara, ini adalah kepalsuan, hidup dalam kesalehan yang semu. Dan yang terakhir, ketika kita hidup sebagai pelayan, tetapi penuh dengan kemunafikan. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi penuh dengan kemunafikan di hadapan Tuhan. Seharusnya hidup kita sebagai pelayan, hidup dengan ketulusan, hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan kebenaran, bukan dengan kepalsuan dan kemunafikan di hadapan Tuhan. Matius 23:23, Tuhan Yesus pernah mengecam orang Farisi. Dia berkata begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kamu sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Orang Farisi penuh dengan kemunafikan di hadapan Yesus. Mereka menekankan tentang satu pelayanan kepada Tuhan, baik itu memberi persepuluhan, berkorban. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata mereka tidak ada keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Artinya mereka hidup dalam kemunafikan kepada Tuhan. Mereka melakukan yang lain, mereka melakukan dan membawa korban milik Tuhan, tetapi kebenaran yang lain diabaikan. Kehidupan kita tidak boleh seperti itu. Sehingga kehidupan kita yang hidup dalam kesalehan yang semu akan menyeret kita semakin terpojok, hidup dalam kepalsuan. Kita tidak ingin hidup sebagai orang-orang yang dicap oleh Tuhan sebagai orang hatinya penuh dengan kemunafikan. Kemunafikan adalah kepura-puraan. Kemunafikan menunjukkan muka dua kepada orang lain. Hati kita dengan muka kita berbeda. Kita menunjukkan satu ekspresi yang lembut kepada orang, tetapi hati kita penuh dengan iri hati. Kita mungkin selama ini tidak menyadari satu dosa yang sedang terjadi dan sedang menggerogoti kita. Selama ini kita tidak menyadari mungkin bahwa selama ini kita hidup dalam kepalsuan kepada Tuhan, tetapi kita biasa-biasa saja. Selama ini kita enjoy saja dalam kepalsuan. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Buka hatimu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Buka hatimu untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengungkapkan salah satu sisi kelemahan kekristenan.
hidup dalam kesalehan yang semu. Supaya kita tidak terjebak kepada kesalehan, supaya kita tidak terjebak kepada kepalsuan, supaya kita tidak terjebak kepada kemunafikan. Sebab Tuhan benci kepalsuan. Tuhan benci hidup dalam kesemuan. Biarlah kita semua hidup dalam kebenaran yang sejati. Apa yang kita lakukan benar-benar dari hati, bukan sandiwara. Supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Dan biar kebenaran firman Tuhan akan terus meneguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.